Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli umuri dunya wa din. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ustazah sebagai pemateri hari ini, yang terhormat Ibu Ketua PJA Projen Ibu Anissa Ida dan jajarannya, yang terhormat Ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah, dan yang terhormat Ibu-ibu kepala sekolah TK Aba, serta yang tercinta teman sejawat guru-guru TK Aisyah Husnul Atfal cabang Projen. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Waman dakhalahu kana amina. Waman dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas di antara maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki Baitullah, maka dia adalah orang yang aman. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang kufur kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, mengapa kalian terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kalian kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis kedua, satu huruf 10 kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi ashri
Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Burjen, Ali dan semua jajarannya, pimpinan harian, ketua majelis, lembaga serta anggotanya, ibu-ibu, guru-guru saya yang ada di sini banyak sekali itu di belakang itu, bukus ya, semua ini profesor-profesornya Aisyah Burjen. Terima kasih sudah membersamai kami untuk belajar. Bersyukur Bu ya, berapa tahun Bu Ani tidak di sini? 3 tahun. Iya. Iya. Rasanya kemarin waktu masuk pertama itu Terharu, seneng, bangga, kangen berat dan campur aduk sudah ya, karena meskipun kita yang belum apa-apa Bu Ani ya berjuangnya, kalau dibanding dengan sesepuh kita, penispuh kita itu belum melaksanakan apa-apa Bu. Jadi sama Bu Us kemarin ya mengenang gimana caranya ini supaya anak saya akan tanya, loh ini gimana sih Pak ceritanya. Terakhir itu waktu ngaji sini ya kayak keberaan atapnya mau ya. Jadi alhamdulillah ini patut kita syukuri ya di Ramadan ini. Semoga ini menjadi motivasi tersendiri. Walidah hadir kemarin hadir ya. Ini amal jariah yang luar biasa. Kemarin sempat saya juga kaget kan beberapa tahun bukan tidak pernah interaksi, cuman memang agak jarang. Ketika Bu Ani nyebut Bu Karinten, apa ada sejarah yang saya tidak ketahui? Saya sempat begitu, ya, memang karena dari awal kita kan ini dari keluarganya Bu Walida ya. Kita kan apa saya yang tidak tahu ya, tak sabar ternyata memang ya. Alhamdulillahnya kita juga mengingatkan bahwa ada juga wakaf. Saat itu ada juga wakaf dari Bu Karinten yang itu juga perlu kita optimalkan untuk manfaatnya. Ini luar biasa dan insya Allah ibu-ibu semua yang saat ini ya sedang mewakafkan ya tanah apapun yang saat ini kita pakai saat ini ya ketika kita gunakan itu semua sudah sedang tersenyum bahagia. Mereka semua melihat kita dan sangat bangga ya, sangat bangga dan tersenyum karena apa yang diamanahkan sudah kita laksanakan. Tinggal kita menjaga. Karena sekarang ini gencarnya Muhammadiyah itu apa? Penguatan keluarga sakinah. Artinya apa? Semua dakwah itu ya, semua dakwah itu dimulai dari komunitas keluarga. Alhamdulillah dan insya Allah ya, insya Allah semuanya bisa. Cuma Allah mungkin timingnya yang mungkin ini hidayahnya disek salai jekuah kayak gini nembus salai saya dorong tuntas jadi hidayahnya saya diundur disek Gusti awalnya kita begitu husnudon saja dan insya Allah semuanya adalah yang terbaik ya, yang terbaik. Sekecil apapun ujian itu sebenarnya untuk meningkatkan derajat kita. Alhamdulillah ya, saya itu selalu sangat bersyukur sekali ya, kalau ngomong juga insya Allah tidak terlalu terbebani banyak ya. Karena apa? Selalu yang saya sampaikan kabromaktan indawahi antakulu ma la taf'alun ya. Ngomong gak nglakoni ku abot Bu. Abot ya. Makanya saya bersyukur alhamdulillah ya, sejak kemarin saya hadir bersama 2 putri saya ya. Semalam itu di LP semua harus punya fungsi ya, karena kesepakatan dari majelis tabligh bahwa yang diajak untuk bisa ke LP itu apa? Karena kan memang kondisinya terbatas ya, 1 imam, 1 penceramah, 1 yang bisa membadali, yang bisa menggantikan imam. Sudah kalau gitu ini Allah memberi kesempatan. Hasil akhirnya Mbak Asya alhamdulillah Bu ya,
sejak saya di Klojen ya Bu Ani ya, sejak saya perwakilan Klojen mulai di Mu'alimat ya, bantu saya jadi imam, saya yang ceramah sejak Mbak Asa bisa mulai, saya ingat itu sanawiyah kelas 3 sampai sekarang ya. Nah, karena kemudian aku sendiri wedok si jingkas ya, maka ini harus tak tuntaskan. Makanya Mbak Aska tak ajak semalam apa, ini nanti yang berpotensi Mbak Aska sudah bisa insya Allah nanti menggantikan Imam Mbak Asa. Nah, jadi harus saya punya tanggung jawab satu lagi, Mas Haki, meskipun sudah ngrumat masjid, ayo Mas ikut tahu apa, karena kita bertiga bawa mobil, Mas Haki nyetir. Selama di perjalanan juga diskus, ya di Asyura saya kenalkan pimpinan-pimpinan cabang, saya itu langsung bersyukur, oh begini ini harus disyukuri. Itu Allah yang ngatur. Kalau saya sambungkan ke Pak Hasim kemarin, ya itu bagian dari rezeki. Saya sangat bersyukur diberi rezeki yang luar biasa. Nah, yang belum bagaimana? Yang belum dapatkan rezeki yang seperti itu dijemput, ya Bu ya, dijemput mumpung ini Ramadan. Pertama diikhlaskan. Itu gak bahas ini harus tuntas kabeh. Kecuali yang tadi masih ada muda-muda ya. Kalau wajah-wajah harus tuntas kabeh. Ini pas ya. Yang di atas ya sabar ya. Yang di atas sabar ya. Itu ya. Jadi itu ya, saya kemarin coba perhatikan kita ya. Pertama ikhlas ya. Saya renungi kenapa kemudian Allah kemudian memberikan masih cobaan-cobaan. Pertama, ternyata ketika kita runtut itu mungkin ada yang belum ikhlas kita menerima ketika Allah mentakdirkan kita. Saya mengenal istilah madi wadi. Dulu pernah dengar aja tapi tidak terlalu clear. Nah, ketika ngaji di Aisyah sama Bu Rukmini itu sejelas-jelasnya saya baru paham, dan kemudian diamanai untuk trainer P2KK di UMM itu saya baca terus, ini baru clear. Ini yang sering tidak dipahami ya. Selain ya yang keluar dari kemaluan kita itu ada darah, ini ada madi, ada wadi. Kalau mani mungkin semua sudah umum. Madi itu cirinya lendir bening, penyebabnya ya dorongan syahwat cairan sebelum keluarnya mani atau sperma. Ini ibu-ibu coba diingat-ingat, yang bisa merasakan yang ngerti ya pribadi masing-masing ini ya Bu ya. Karena sebelah gak kira ngerti, mati ya Bu, hati kurang ngerti. Makanya toharo itu sangat penting Bu. Saya selalu sampaikan ke UMM juga. Saya senang waktu COVID dulu. Karena saat COVID itu justru toharo semua itu dikasihkan tuntas, mahasiswa laki perempuan. Nah setelah COVID ini balik meneng, setelan awal yang dikasih cuma putri-putri saja. Nah, padahal ya tanggung jawab itu adalah yang utama pada laki-laki. Ini kudu ngerti. Saya selalu ingatkan semua mahasiswa ya, yang mau cari suami, pastikan paham terkait toharo. Lek gak ngerti, lek kok betul-betul cinta, maka ajarkan itu pada calon-calonmu. Ini karena sangat penting. Nah, statusnya madi itu Bu, najis. Nah, ini yang nanti bisa kemudian kita introspeksi. Kenapa ya selama ini wis sholat, wis sregep 5 waktu ra tau telat, wis ditambah rawatib, wis tak tambah duha, tak tambah tahajud, tapi dongoku siji mulai dhisik kok gak dikabul-kabulkan. Mungkin ada dari sisi toharo kita itu yang tidak sempurna. Karena salah satu sahnya sholat itu adalah suci. Hitung ya. Oke. Nah, itu ya statusnya najis dan itu masuk hadas kecil. Kemudian wadi itu lendir keruh ya yang mengiringi kencing. Nah, ini apa lagi? Ya. Ini saya bisa merasakan awak dhewe Bu, misalnya. Nah, dan ini saya tuh bisa merasakan setelah ngerti ilmunya. Waktu gak ngerti ya abai. Apalagi pas kondisi capek. Misalnya habis wudu.
Allahu Akbar. Kadang kroso metu titik kok lagi diabeno. Padahal itu ya bisa jadi itu mati. Cairan yang keluar ya setelah ya kencing itu tadi ada sisa cairan yang nah itu yang bisa merasakan kita pribadi. Nah itu hukumnya najis. Makanya saya selalu ingatkan pada mahasiswa bahwa ganti. Apalagi sekarang itu mahasiswa itu hidupnya di kampus itu mulai pagi sampai sore, kadang sampai malam. Ya. Tugasnya itu luar biasa. Makanya saya itu selalu sangat bangga dan saya acungi kalau saat ini masih ada mahasiswa yang subuhnya tak telat, masih sempat sholat malam, masih sempat puasa Daud, puasa Senin Kemis, karena tugasnya itu tidak karu-karuan. Zaman amak dewe yo mungkin yo isek dibengoi ya itu ya subuh dan sebagainya. Nah sekarang kalau masih ada mahasiswa yang seperti itu perlu disupport, perlu disupport. Nah ya wadi ini ya itu najis Bu ya. Nah makanya ketika itu yang bisa merasakan pribadi masing-masing. Saya selalu sampaikan anak-anak supaya bawa ganti atau celananya itu sekarang kan ada ventilator dan sebagainya tuh alat kan masih ada banyak ya. Nah kalau saya itu makanya meskipun head saya senang pakai softtek jadi mesti kenapa nanti kalau misalnya itu tinggal ganti softtek tidak sampai ganti celananya dan itu selalu siap ya. Dan ternyata coba ini yang bisa stiga kroson. Nah, sudah kerasa yo batalkan. Apalagi kalau ragu. Ya. Karena ibadah itu tidak boleh dilakukan dengan keraguan. Makanya itu kenapa? Ya, kalau tidak bahasa tidak bisa bahasa Arabnya sudah ya. Selalu kita doa itu minta ya Allah, semoga saya selalu dalam keadaan suci. Itu selalu itu kami ucapkan termasuk semalam. Ya, saya sama Mbak Asa itu minum saja di Asyura itu mau makan enggak? Ya, khawatir karena kan masih ada nanti nih, mami kita biasa setelah apa enggak? Nah, masih ceramah, khawatir nanti mau pipis atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa? Nah, itu apa keraguan itu makanya selalu doa Mbak, minta supaya Allah dan itu betapa lemahnya kita Bu ya. Sampai soal itu aja itu loh kita minta sama kita tidak bisa nahan sendiri. Nah ini bisa juga dipakai tips saat nanti di dua tanah suci itu di Nabawi sama Masjidil Haram karena kan toilet itu kan jauh ya. Kita itu akan ya ibu-ibu semoga dipanggil Allah ke sana lagi yang sudah sana ya yang kemudian yang belum haji disegerakan haji ya yang umroh yang sudah haji semoga bisa dipanggil berulang umroh ya. Nah, saya baca ada yang memang hadis kalau Pak Muhajir gini sudah haji cukup sekali, saya baca lagi itu ada 3 hadis dan itu sahih ya. Tidak apa-apa haji kalau memang mampu 2 kali 3 kali umroh berkali-kali tidak apa-apa ya. Tidak tahu kita mana umroh mana yang diterima oleh Allah, haji mana yang diterima oleh Allah. Saya pakai yang itu, saya tidak manut Pak Muhajir. Maninya tidak najis, tetapi ya perbuatan kemudian akibat perbuatan yang mengeluarkan mani itu masuk hadas sehingga cara bersucinya mandi besar. Lapun apal tobuh mandi besar wis hatam. Bolak-balik nambah yang disempurnakan lagi. Itu kalau saya di itu saya praktekkan itu. Nah, itu tanggung jawab kita Bu. Ya, sekali-sekali anak kita suruh meragakan kalau memang sampai saat wudhu beneran kita tidak pernah bisa lihat pas gak barengan. Coba sih sambil guyon-guyon. Coba sih aku kok kepengen roh wudhumu ya apa sih ngono Bu ya. Tanggung jawab kita itu Bu. Ya. Termasuk ini kan toharo ya juga sudah hatam semua, membasuh sama apa mengelucurkan air itu kan beda ya. Jenenge basuh itu ya basuhan
kan sudah dapat ilmunya buahnya itu dari sisi kesehatan, dari sisi ya itu kan banyak sekali. Oke, yang ini sudah clear ya, madi, wadi, mani. Nah, ini betul-betul hati-hati termasuk utamanya yang wadi tubuh. Ini yang sering kita abaikan. Nah, ini momentum kita untuk lebih baik. Saya kira semua paham ya. Kita akan lebih menyempurnakan. Nah, mungkin dari situ, mungkin dari hal yang kecil ini mungkin ada banyak persoalan-persoalan keluarga. Ada banyak hal-hal yang kemudian tidak kita kehendaki kok muncul terus ya. Mungkin dari cara toharo kita masih kurang. Baju dan sebagainya ya. Ya. Kadang kita kan ngeruemeno ya. Daster memang masak, turu, nyapu, wijik-wijik, adan langsung wudu belas, ngono ya. Padahal harus dijelaskan kemarin ketika ke masjid, oh pakai yang wis ngerti, tapi setan itu lo cek pinter ya. Nang pawon mulai jabro lho, wayahe adat langsung lucu ya Allah kadang ya. Alhamdulillah Bu ya. Nah, itu ternyata juga prosesnya panjang Bu. Mungkin saya dulu ya seperti itu. Tetapi sekarang itu Bu ya. Ya. Jadi ketika setelah baca mosok toyo kena apa? Daster geturu mosok klambine sakjane kan ya akeh Bu ya. Apa sing digawe? Kok iku yang namanya najis itu ya, itu sudah kalau kemudian dipakai sholat dan sebagainya, maka itu tidak sah karena syaratnya itu jelas. Syaratnya itu jelas. Oke, next. Terus sambil lagi. Head ini ya. Nah, ini sudah tahu semua ya dari ya yang sudah rutin kita. Oke. Lanjut menurut biar gue. Lanjut ya. Nah, ini ada 3 darah Bu ya, ada 3 darah ya, yang keluar yaitu haid, nifas dan istihadah. Nah, kalau yang diminta sebenarnya bahas haid sama istihadah saja. Nah, ini saya buat seperti ini. Jadi haid itu keluar darah dari rahim karena siklus kewanitaan, reproduksi lama waktu. Nah, tidak ada batasan minimal dan maksimal, tapi nanti ada kesimpulannya ya berdasarkan kesepakatan ulama, jumhur ulama. Nah, itu ada. Nah, kemudian cirinya itu nifas, darah yang keluar mengiringi persalinan. Ada yang bertanya ya, gimana kalau sesar? Sesar itu sama saja, sesar itu kan ya keluar darah ya. Nah, itu yang masuk darah nifas ya. Kemudian maksimal 40 hari ya, kemudian istihadah dan sebagainya. Nah, haid ini yang diperhatikan. Nah, di situ tidak ada batasan waktu minimal tentu 1 hari. Nah, kemudian tarjih mengambil apa? Kesepakatan para ulama diambil batasan maksimalnya 15 hari. Sebenarnya kalau seusia kita ini tidak sampai segitu ya. Saya itu rata-rata 4 hari 5 hari. Tetapi Bu, anak-anak sekarang itu ya, aku duwe wedok telu wis balik kabeh. Ya. Jadi benar kemarin itu saya renungkan itu yang disampaikan Pak Hasim itu ya. Ya. Apa salah satu untuk apa? Masuk surga itu anak banyak itu benar Bu. Iya benar. Ngene lho, anak 5, anak 7 sregep salat kabeh, sregep dakwah kabeh. Lha kan dikumpulno kan padha mbek titik tabungane nek dikumpulno kan akeh. Anak siji kurang ajar. Lha ya malah apa kan ngono lho. Anak loro ya diomongi ramah blas. Ya benar saya, orang banyak itu ya kalau kemudian ya itu di-manage ya. Dia dengan baik ya itu potensi untuk masuk surganya besar. Apalagi ada hafidho. Ustaz tadi Hidayat itu kan sering ingatkan, usahakan satu saja dalam keluargamu itu ada yang hafidho. Karena itu nanti yang bisa
salah satu yang bisa memberikan pertolongan saat hisab nanti. Satu saja sudah punya anak berapa? Satu saja sudah dikader mulai di awal diupayakan untuk kemudian jadi hafiz-hafidh. Itu yang bisa menolong seluruh keluarga nanti bisa memberikan bantuan saat hisab nanti.